Jumpa lagi dengan Ibu di dalam acara Firman-Mu Pelitaku. Kali ini Ibu akan mengajak anak-anak sekalian untuk merenungkan kasih Tuhan Yesus yang besar kepada anak-anak seperti kalian. Ibu akan membacakan sebuah ayat dari Markus 10 ayat 14b. Anak-anak dengarkan ya, Markus 10 ayat 14b. Biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Ibu bacakan satu kali lagi. Biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu untuk hari ini. Tuhan, tenangkanlah hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Ajar kami mendengarkan dengan baik, memikirkannya, dan kami melakukannya di dalam hidup kami. Tuhan, ajar kami mengerti betapa Tuhan itu begitu mengasihi kami, anak-anak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berkati waktu kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Di dalam kitab Injil, anak-anak akan menemukan bahwa Tuhan kita Yesus Kristus selalu berkhotbah dan mengajar. Ia terus melayani. Dia juga pergi dari satu kota ke kota yang lainnya. Setiap kali ia mengajar, ada banyak orang yang datang untuk melihat dia, untuk mendengar dia. Seperti biasanya, para murid-murid juga akan ikut mengelilingi Yesus untuk mempelajari setiap hal yang sedang Tuhan Yesus ajarkan. Seperti kita juga datang ke sekolah minggu, kita datang ke gereja, kita nonton Reform 21 untuk kita belajar mengenai firman Tuhan melalui Alkitab. Suatu hari ketika Yesus sedang mengajar, banyak orang yang datang mendengarkan dia. Tetapi tiba-tiba ada rombongan para orang tua yang membawa anak-anak kecil mereka itu mau datang mendekat kepada Tuhan Yesus. Berapa banyak anak-anaknya? Alkitab tidak tuliskan. Pada zaman Perjanjian Baru, anak-anak itu suka bermain seperti kalian. Sama bukan dengan kalian yang suka bermain? Mereka juga bermain boneka, mereka bermain kelereng, bola, banyak hal yang lain. Satu lagi, anak-anak pada masa itu juga pasti menyukai binatang. Mereka punya banyak peliharaan, domba atau kambing. Anak-anak yang kelihatannya sederhana sekali, tetapi anak-anak yang demikianlah yang mau dibawa para orang tua untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Para orang tua itu ingin agar Yesus menumpangkan tangannya ke atas anak-anak itu dan berdoa bagi mereka, memberkati mereka, memperhatikan mereka. Pada masa itu, hal yang sangat biasa sekali jika anak-anak itu dibawa kepada seorang guru besar atau seorang yang dihormati untuk diberkati. Hal ini biasa sekali anak-anak. Sama seperti dalam Perjanjian Lama, orang-orang tua atau yang dihormati itu memberkati anak-anak dan cucu mereka. Misalnya, Yakub memberkati Manasye dan Efraim di dalam kitab Kejadian. Ini tentu bukan sulap, tetapi sebuah doa bagi orang-orang yang diberkati. Hal ini sama dengan setiap anak-anak yang di rumah kalian dibawa oleh orang tua kalian ke gereja, sekolah minggu untuk belajar mengenal Tuhan Yesus, untuk kalian diberkati oleh Tuhan melalui firman-Nya. Akan tetapi, tidak semua orang itu suka dengan kedatangan anak-anak ini. Siapa mereka? Yaitu para murid. Mereka mungkin mengira Yesus sudah sibuk. Kalau anak-anak datang mendekat, nanti mereka kurang tertib. Sehingga murid-murid itu memarahi anak-anak itu dan para orang tuanya. Jangan bawa anak-anak itu kepada Yesus. Mungkin orang-orang pikir Yesus sudah terlalu sibuk dengan orang-orang dewasa. Maka anak-anak kecil Yesus pasti tidak suka. Tetapi benarkah demikian anak-anak?
Sering kali waktu kamu datang ke gereja atau ke sekolah minggu, adakah yang menolak kedatanganmu? Ibu percaya para guru sekolah minggu menyambut dengan senang kehadiranmu dan mereka mendoakan anak-anak sekalian. Hal ini mereka lakukan karena mereka meneladani Kristus. Waktu Yesus melihat para murid itu mencoba untuk menghalang-halangi anak-anak kecil itu datang kepadanya, dia marah kepada para murid itu dan berkata, "Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Jangan kamu halang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah." Apa maksud perkataan Yesus ini ya? Yesus ingin murid-murid tahu bahwa ia menyambut anak-anak kecil dengan senang hati dan bahkan ada tempat dalam keluarga Allah untuk mereka. Sama seperti orang-orang dewasa, Tuhan tidak bedakan orang dewasa dengan anak-anak di mata Tuhan itu sama. Malah kalau bisa dorong anak-anak itu, jangan cegah mereka untuk datang kepada Yesus. Yesus mau beritahu kepada para murid, Yesus suka kalau anak-anak itu datang kepadanya. Hal yang sama dengan kalian, Yesus suka jika anak-anak di rumah datang kepadanya, beribadah, berdoa, mendengarkan firman. Tuhan Yesus rindu anak-anak sekalian datang kepadanya. Apakah anak-anak ada kerinduan yang sama? Apakah anak-anak waktu ke gereja karena dipaksa orang tuamu? Atau karena anak-anak tahu Tuhan Yesus mau kamu datang kepadanya untuk beribadah? Apakah anak-anak berdoa hanya karena disuruh berdoa? Atau karena anak-anak rindu bicara kepada Tuhan? Anak-anak selalu menjadi simbol untuk ketidakberdayaan. Tidak punya apa-apa, polos, bergantung sama orang yang lebih besar, lemah, tapi tulus. Apakah Yesus menghina hal ini? Tidak. Tuhan sangat menghargai hal ini, bahkan menjadikannya contoh bagi setiap orang yang mau masuk ke dalam kerajaan Allah. Karena tidak ada orang yang rasa dirinya kuat bisa masuk dalam kerajaan Allah. Tuhan hanya mau orang-orang yang bergantung kepadanya. Hanya orang-orang yang bergantung kepada Tuhan saja yang mendapatkan anugerah untuk jadi murid Tuhan masuk dalam kerajaan Allah. Anugerah itu Tuhan berikan dengan menjadikan dirinya menjadi manusia yang hina. Tuhan tidak pernah hina siapapun. Anak-anak yang paling lemah sekalipun, Tuhan Yesus tidak hina kalian. Karena Tuhan Yesus sendiri pernah menjadi lemah, menjadi seperti kita, hanya ia tidak berdosa. Hanya ia tidak berdosa. Betapa besarnya kasih Tuhan Yesus kepada anak-anak dan ibu. Setelah mendengar apa yang Yesus katakan, para murid-murid belajar. Kemudian apa yang Yesus lakukan? Yesus mengulurkan tangannya, memeluk seorang anak dan memberkatinya. Kemudian datang lagi anak yang lain, Tuhan Yesus lakukan hal yang sama. Yesus peluk anak itu, Yesus berdoa baginya, Yesus memberkatinya. Berkali-kali Yesus menyambut anak kecil, laki-laki atau perempuan, dipegangnya, diberkatinya. Yesus berpikir bahwa anak-anak itu sangat istimewa dan penting, dan Dia mengasihi setiap orang dari mereka. Bagaimana rasanya jika kalian adalah salah seorang dari anak-anak itu? Pasti kalian akan senang bukan diberkati langsung oleh Tuhan Yesus? Tapi anak-anak jangan khawatir. Walaupun Yesus tidak ada lagi di dunia ini dengan cara yang sama seperti yang dulu, Ia masih tetap ingin anak-anak datang kepadanya. Mungkin kalian tidak bisa duduk lagi di kaki Yesus seperti dulu. Namun, Dia tetap ingin kalian datang kepadanya dan menjadi miliknya. Lalu bagaimana kita datang kepada Yesus sekarang ini? Kita dibawa oleh orang tua kita, keluarga kita, atau orang lain yang membawa kita ke gereja, ke sekolah minggu, yang mengajarkan kita berdoa, membaca firman. Karena kita adalah miliknya yang sudah ditebus oleh darahnya yang mahal, kita dijadikan
berharga. Maka siapa yang boleh datang kepada Tuhan Yesus? Bukan hanya orang dewasa, orang tua, para pemuda, remaja, tapi juga anak-anak. Bahkan bayi pun boleh dibawa kepada Tuhan Yesus. Yesus tidak akan pernah menolak anak-anak dan ibu, karena Dia mengasihi kita, anak-anaknya. Mari kita bersyukur kepada Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan tidak pernah menolak kami. Terima kasih untuk tangan Tuhan yang terus terbuka menyambut setiap kami yang rindu untuk belajar dari firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk tangan Tuhan yang ada bekas pakunya yang mengingatkan kami bahwa kami ini dapat menjadi anak-anak Tuhan hanya karena darah Yesus saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian firman Tuhan hari ini. Sampai jumpa lagi di dalam pertemuan kita berikutnya dalam acara Firman-Mu, Pelitaku.